Pada dasarnya, ajaran sebuah agama itu tidak bisa dipisahkan dari kitab sucinya. Jika sebuah ajaran kitab sucinya saja banyak bertentangan dengan logika dan akal sehat, bagaimana mungkin kita bisa melihat kebenaran di dalamnya? Sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran, semestinya kita dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Dari diskusi berikut ini, semoga kita dapat belajar dengan cerdas menyikapi sebuah ajaran agama. Saya itu membacakan apa yang dikatakan Yesus, bukan logika saya. Jadi gini. Jadi Yohanes itu coba dulu artikan, bagaimana itu sebenarnya? Yohanes. Berarti Yesus itu firman. Firman, terus. Baik, kita artikan Yohanes ya, teman-teman semuanya, kita artikan Yohanes. Kalau kata abang ini Yesus 3 dalam 1, baik. Kebenarannya ini. Ya. Baik, begini saya baca ya. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus. Macet bang? Kalau Tritunggal, kan Firman siapa bang? Firman siapa? Buka mic-nya bang. Udah, kedengaran? Firman siapa? Kedengaran enggak? Ya, kedengaran. Pada mulanya. Firman siapa? Ya, Firman ini siapa? Ya, Firman ini siapa? Yesus, Allah, ya Tritunggal itu. Yesus. Allah ini siapa? Itulah Tritunggal itu semua. Ya, Yesus juga. Allah. Mari kita baca bang. Coba. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus. Kayak gitu. Bukan gitu, pada mulanya adalah. Macet bang kayak gitu. Kalau semuanya Yesus. Makanya pada mulanya adalah Firman. Firman tahu nggak Firman? Firman ini siapa? Saya tanya dulu dah. Firman itu perkataan Allah. Itu perkataan. Siapa ini Firman? Dunia juga. Ya, mulanya siapa Firman ini? Firman diciptakan dari dunia. Iya, betul. Firman ini siapa? Pada mulanya adalah Firman Yesus. Diciptakanlah jadi. Ya, Firman, bukan Yesus. Udah enggak berani ya bang ngakuin Yesus. Pada mulanya Firman ini siapa? Bukan pada mulanya Firman. Ya, Firman itu tetap Firman lah. Iya, Firman ini siapa bang? Firman itu tetap Firman dulu sebelum dia jadi Tuhan. Bukan Yesus ya, bukan Yesus. Firman itu tetap Firman sebelum dibilang jadi Yesus. Sebelum dibilang jadi Yesus, tapi pada akhirnya jadi Yesus kan? Ya. Berarti Firman Yesus gitu. Jangan disamakan kayak, jangan jadi bilang Firman itu Yesus. Pada mulanya adalah Firman. Terus kayak gimana bang? Mulanya Firman dulu. Jangan kau bilang itu pada mulanya dari Yesus. Firman dulu. Firman ini kan akan jadi Yesus, betul? Berarti Firman ini Yesus. Di situ bukan Yesus, masih Firman. Masa abang nggak baca? Ya iya, masih Firman kan? Baca dulu, baru lanjutkan dulu. Udah saya bukakan abang satu sekop dah kalau kayak gitu dah. Jangan ya. buka yang lain. Satu aja pun enggak. Iya, ini judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Ya, betul. Kalau Anda anggap Firman itu adalah Yesus, pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus. Macet bang. Salah gitu. Terus kayak gimana? Bang? Halo bang, suaranya kenapa bang? Coba, jelas nggak? Bang, jangan di ini bang, jangan di mute lah. Nggak di mute, memang otomatis dia. Gini maksudnya, Firman itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Dia bisa menjadi apapun. Ya kan, waktu dunia diciptakan itu yang dikeluarkan adalah Firman sehingga bisa menjadikan dunia. Kan nggak mungkin juga abang bilang pada mulanya adalah dunia. Dunia itu adalah diciptakan, kan nggak mungkin kayak gitu. Firman dulu. Masa abang nggak paham kayak gitu? Nah coba, yang baik. Kalau begitu saya bukakan satu lagi ya bang ya. Baik. Kok dibukakan yang lain? Ini dulu mau dibahas. Terus kayak gimana poinnya coba?
Bukan, maksudnya abang Di mana Yesus satu perikop ini, Bang? Ya, Yohanes 1 ini di mana Yesus ngaku dirinya berasal dari firman, di mana? Cariin di ayat berapa? Abang baca lah semuanya. Nanti ku baca di sini, ya kan? Kita yang Saya udah baca, Bang. Ini saya sering baca kitab Abang ini ya, sampai habis nih satu perikop di sini. Nah, ini kan gini ceritanya. enggak ada Yesus ngaku sebagai firman. Firman itu. Iya, kalau dia nggak ngaku, Abang jangan mengatakan Yesus itu adalah firman. Orang ditertulis kayak seperti itu. Pada Ada mulanya aja, Abang. dengar nih. Macet. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Masuk ke 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ada dibilang menjadi Yesus. Hah? Ada dibilang menjadi Yesus. Firman itu kan menjadi manusia, betul? Manusia, makanya dibilang Yesus itu mengambil wujud sebagai manusia. Mananya? Masa abang tak tahu sih? Dia mengambil wujud sebagai manusia itu di mana itu, Bang? Tertulis di mana? Hah? Abang jangan kuat doktrin gereja, jangan. Kelahirannya. Mari kita dudukkan Yesus itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Gini, kelahiran Yesus itu seperti apa? Dari Bunda Maria. Bunda Maria mengandung bukan dari perkawinan antar manusia. Dia dengan roh. Iya, tahu saya itu. Nah, terus? Ya, kalau untuk masalah itu saya nggak ada mempermasalahkan itu, Bang. Yang saya katakan kepada Abang, mari kita dudukkan ajaran Yesus itu sesuai dengan ajarannya. Jangan Anda lebih kuat doktrin Anda, lebih kuat pendeta Anda, lebih kuat kekristenan Anda daripada ajaran Yesus itu sendiri. Jangan seperti itu. Makanya kita baca yang tertulis sesuai teks apa yang dikatakan Yesus. Pada hari itu, kata Yesus, banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang mana? Ya, banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya iya. Terus kehendak Bapa di sorga itu ada nggak untuk menuhankan dan menyembah Yesus, itu ada nggak? Kita kan tahu, gini Bang. Udah, abang juga harus tahu konsep sebagai apa itu. Misalnya gini lah, kalau langit itu nggak harus dibilang langit tinggi biar dia langit kan. Seperti itu kan. Itu perumpamaannya. Di Kristen itu, di Alkitab kita itu juga banyak tentang perumpamaan. Nggak semua dijelaskan, dengar nggak? Nggak semua dijelaskan secara detail. Kalau iya, gini Bang. Dunia ini pun penuh, nggak muat dia tulisannya. Begini Bang, Anda sendiri kebingungan dengan doktrin Anda gitu. Pertama-tama saya sampaikan kepada Anda, tidak ada Yesus mengajarkan Trinitas. Tidak pernah dia mengajarkan Trinitas. Nggak pernah. Dan kedua, tidak ada tertulis di kitab Anda Trinitas. Nggak ada. Yang ketiga, Yesus malah bersyukur dan menunjuk Bapa sebagai Tuhannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Yesus, orang yang masuk dalam kerajaan sorga, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa yang di sorga tidak ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus, nggak ada. Jadi bagi siapa yang menuhankan dan menyembah Yesus, maka dia tidak akan masuk sorga menurut Yesus itu sendiri. Gini, udah. Nah, tuh. Ya. Ajaran Tritunggal itu, ya kan, yang diajarkan kan oleh murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus. Bukan ajaran Yesus pula, Bang. Makanya yang saya bilang, kita bawa ajaran dari Yesus. Jangan ajaran muridnya, ajaran gereja, ajaran pendeta, ajaran siapa itu? Yang bisa kita berikan pengikutnya. Nggak mungkin juga Tuhan Yesus yang di sini, kan? Pengikut-pengikutnya. Makanya saya bilang, mari kita berpegang dengan ajaran Yesus.
Bukan ajaran pendeta, bukan ajaran gereja, bukan Bang. Coba Anda pakai data, baca apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Ini, aku nggak ngacu kepada ajaran pendeta aja. Pak Regar, biar Pak Regar, jangan dia ini, orangnya juga baik aja Pak Regar. Iya, aku enak-enak moderator aja. itu. Ah gini. Iya. Jadi gini, yang apa tadi? Kayak mana tadi? Udah lupa aku. Ini kayak Pak Regar ke moderatornya ini nih. Iya begini, mari kita dudukkan apa yang dikatakan Yesus sesuai ya dengan perkataan Yesus itu sendiri. Kalau Yesus berkata sembahlah Allah, mari kita sembah Allah. Ngapain kita sembah Yesusnya? Terus? Kata Yesus ya, Tuhan itu Esa. Ngapain kita ubah jadi Trinitas? Kenapa? Itu kan ajaran Kristen doktrinnya. Nah, itu kan ajaran Kristen. Abang akui sendiri, bukan ajaran Yesus. Kristen itu, astagfirullahaladzim, abang. Tuhan itu kan ngajarkan murid-muridnya kan, biar dia tahu konsep ketuhanan itu kan. Murid-muridnya lah yang meneruskan. Ya kita harus dengarkan murid-muridnya juga lah. Gak selamanya aku tinggal sama kalian. Makanya dibilang jadi teruskanlah ke murid-muridnya. Bang, begini Bang, kalau dia meneruskan ajaran Tritunggal atau Trinitas dari murid-murid Yesus yang ke-12-nya itu, yang mana berpaham Tritunggal yang mana? Yohanes kan belum menjelaskan. Nggak ada Yohanes menjelaskan Tritunggal. Nggak dijelaskan, memang nggak ditulis. Tapi kan dari tulisannya kita juga bisa paham. Kita itu kan bukan bodoh Bang. Kita itu bisa memahami semuanya walaupun nggak tertulis. Ngerti nggak? Abang tahu bentar. Yang di YouTube suaranya double kah? Yang di YouTube. Bentar ya Bang ya. Yang di YouTube suaranya double kah? Bentar ya. Yang di YouTube suaranya double kah? Antar ya. Tua dulu kan. Oh double sih. Bentar ya. Oke, coba kita teruskan dulu. Teruskan, coba. Gini, jadi semua yang diajarkannya itu, ya kan, nggak semua itu ditulis secara gimana ya. Kita juga harus paham. Macam perumpamaan itu kan banyak perumpamaannya yang nggak jelas-jelas disampaikan. Tapi kita dikasih Tuhan naluri pikiran dikasih untuk menerjemahkan apa yang hendaknya mau disampaikan sama Tuhan. Kan kayak gitu kan? Bang, kitab Anda itu kan bahasa Indonesia, ya. Mudah untuk dicerna, anak-anak pun bisa baca. Kan kayak gitu. Ngapain sudah bahasa Indonesia Anda artikan lain lagi? Perumpamaannya. Aduh, nggak ngerti. Perumpamaan tahu nggak perumpamaan? Kalau perumpamaan Bang banyak perumpamaan yang tidak dapat dijelaskan di kitab Anda itu. Coba mana yang nggak bisa dijelaskan? Oke. 1. Buaya mengeluarkan api dari mulutnya. Itu perumpamaan apa? Gimana itu? Coba dulu. Bang, itu buaya, dia makan batu bara, minumnya pertalet itu. Ya, buaya tuh. Oke, saya bukakan dah, Bang. Buka Ayub 40 sampai 41 dah. Ayub. Ayub berapa? 40. Bentar.